Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Jasmine dengan NIM A1D1 24074 dari Sangga Pencoba 2 Putri. Jadi dalam video ini saya ingin sedikit menjelaskan pembelajaran atau beberapa pembelajaran yang ada dalam kegiatan pramuka, yaitu seperti LKBB tongkat, lalu ada sandi Morse, sandi kotak, lalu ada semapur, senam pramuka, dan satu lagi itu P3K. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang LKBB tongkat. Jadi LKBB tongkat adalah lomba ketangkasan baris berbaris menggunakan tongkat pramuka yang menguji keterampilan, kekompakan, dan kedisiplinan anggota pramuka dalam melakukan gerakan baris berbaris dengan tongkat sebagai atribut utama. Jadi ada beberapa cara atau tata cara dasar baris berbaris menggunakan tongkat, yaitu pertama ada sikap sempurna atau sikap siap. Jadi tongkat dipegang dengan tangan kanan menggunakan jari jempol dan telunjuk seperti memegang pensil, lalu tangan kiri lurus ke bawah. Tongkat berdiri tegak lurus di samping kanan sepatu kanan. Lalu gerakan hadap kanan, hadap kiri, dan balik kanan. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas setinggi ikat pinggang. Lalu lakukan gerakan gerakan hadap kanan, kiri, atau balik kanan sesuai aba-aba. Setelah gerakan, tongkat dikembalikan ke posisi semula. Lalu ada memberi salam biasa. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas setinggi ikat pinggang. Tangan kiri dibuka dan tongkat diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. Pandangan lurus ke arah yang diberi salam. Lalu ada salam hormat atau janji. Tongkat dipindahkan ke tangan kiri, posisi miring di depan dada dengan bagian atas tongkat di sebelah kiri tubuh. Tangan kanan memberi salam hormat di pelipis. Lalu ada gerakan maju jalan atau lari jalan. Tongkat digenggam dengan kedua tangan di depan dada, posisi miring ke depan dengan bagian kiri di atas. Tangan kanan setinggi pinggang kanan, tangan kiri di depan dada kiri. Lalu ada istirahat di tempat, di mana itu kaki kiri membuka satu langkah ke kiri, lalu tangan kanan menggenggam tongkat setinggi pinggang. Tongkat diserongkan ke kanan agak ke depan, ujung atas menjauhi tubuh, ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. Tangan kiri bebas di belakang pinggang. Lalu ada lencang kanan. Jadi lencang kanan atau meluruskan barisan itu, tongkat dipindahkan ke tangan kiri, posisi miring di depan dada. Tangan kanan mengepal dan menyentuh bahu kiri anggota sebelahnya. Lalu pandangkan mata ke kanan untuk meluruskan barisan. Lalu membawa tongkat tanpa aba-aba. Tongkat bisa dipanggul di pundak kiri dengan ujung bawah dipegang tangan kiri. Lalu bisa juga disandang dengan tali di bahu kiri atau kanan. Lalu posisi ini digunakan saat berjalan santai atau tidak dalam aba-aba baris berbaris. Jadi fungsi dan manfaat LKBB tongkat ini yaitu untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan konsentrasi anggota pramuka, lalu mengasah keterampilan, koordinasi gerak, dan ketepatan aba-aba. Tongkat juga berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan pramuka, seperti pioneering, membuat tandu darurat, atau halang rintang. Jadi setiap pangkalan atau gugus depan biasanya mengembangkan variasi gerakan sendiri dalam LKBB tongkat, asalkan tetap memenuhi prinsip dasar tata cara baris berbaris yang benar dan rapi. Lalu ada sedikit penjelasan tentang sandi Morse.
Jadi, sandi Morse ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan kombinasi simbol titik dan garis untuk mempresentasikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal tertentu. Sistem ini diciptakan oleh Samuel dan Albert File pada tahun 1835 sebagai metode pengiriman pesan melalui telegraf yang lebih praktis daripada metode sebelumnya. Pengertian dan fungsi sandi Morse sendiri yaitu adalah sandi Morse adalah kode berupa titik dan garis seperti yang saya bilang tadi yang biasa digunakan untuk membuat huruf, angka, dan tanda baca dalam komunikasi telekomunikasi. Jadi titik itu menghasilkan bunyi pendek seperti satu ketikan, dan sedangkan garis menghasilkan bunyi yang panjang saat dikirim secara audio atau sinyal. Kode ini digunakan di berbagai bidang termasuk kepramukaan, militer, dan komunikasi maritim, terutama untuk sinyal darurat seperti SOS yang sudah diakui secara internasional sebagai tanda bahaya. Jadi sejarah yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu penemu sandi Morse adalah Samuel Morse, seorang seniman Amerika Serikat yang mengembangkan kode ini pada tahun 1833 sampai 1835 untuk memudahkan pengiriman pesan lewat telegraf. Sebelumnya pengiriman pesan itu menggunakan kompas petunjuk angka dan huruf yang dianggap kurang praktis. Sandi Morse ini tidak hanya untuk huruf atau angka, tetapi juga sandi Morse itu biasa untuk tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan strip. Itu memiliki sandi Morse-nya tersendiri. Lalu cara penggunaan dan media dari sandi Morse sendiri itu dapat melalui berbagai media seperti lampu senter, yaitu mengedipkan cahaya pendek dan panjang. Lalu ada peluit, yaitu tiupan pendek dan panjang, atau suara bunyi pendek dan panjang. Lalu kalau dalam pramuka itu, sandi ini sering dipelajari dan digunakan untuk komunikasi rahasia atau latihan keterampilan komunikasi. Lalu cara menghafal sandi Morse sendiri itu yaitu ada metode Koch, di mana menghafal secara bertahap dengan mulai dari 2 huruf dan menambah huruf secara bertahap. Lalu ada juga metode substitusi, yaitu menggunakan huruf vokal sebagai simbol titik dan huruf O sebagai simbol garis. Lalu ada metode pengelompokan, yaitu mengelompokkan huruf berdasarkan pola kode untuk memudahkan penghafalan. Sandi Morse ini tetap relevan. Sandi Morse ini tetap relevan hingga kini karena kesederhanaan dan efektivitasnya dalam komunikasi jarak jauh, terutama dalam situasi darurat atau ketika komunikasi konvensional tidak memungkinkan. Lalu ada tentang sandi kotak. Jadi sandi kotak ini adalah untuk penjelasan huruf dan angka dalam sandi Morse itu yaitu A, yaitu titik dan garis 1, kemudian ada B, garis dan titik 3, lalu C ada garis, titik, garis, dan titik, lalu ada D, garis, titik, dan titik, lalu E ada titik, lalu F titik, titik, garis, titik, G garis, garis, titik, kalau H itu titik 4 kali, titik, 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 lalu ada I titik 2 kali, lalu J ada titik sekali dan garis 3 kali, lalu ada K garis, titik, dan garis, lalu ada L
yaitu titik, garis, titik, titik. Lalu ada M, garis, garis. Lalu ada N, garis dan titik. O, garis 3 kali. Lalu P, yaitu titik, garis 2 kali. Lalu titik lagi. Ada Q, garis 2 kali, titik dan garis. Ada R, titik, garis, titik. Ada S itu titik 3 kali, lalu T garis hanya sekali. Setelah itu ada U itu titiknya 2 kali dengan garis sekali. Lalu ada V, titik 3 kali, garis sekali. Ada W, titik sekali, garis 2 kali. Lalu ada X, garis, titik, titik, garis. Lalu ada Y, garis, titik, titik. Ada Y itu, Y itu garis, titik, garis, garis. Lalu ada Z, garis, garis, titik, titik. Untuk huruf abjad huruf ya. Untuk huruf 1, maksudnya angka 1, yaitu titik lalu garis 4 kali. Jadi kayak set lalu set 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 gitu. Bisa dibilang seperti strip. Lalu 2 itu 2 titik 3 garis strip. Ada 3 titik dan 2 garis. Lalu 4 itu ada 4 titik dan 1 garis. Lalu ada 5 titik. Lalu 6 itu garis 1 4 titik. Lalu ada 7 2 garis di depan. Lalu ada 3 titik. Lalu 8 3 garis 2 garis. Lalu 9 ada 4 garis dan 1 titik. Lalu ada 0 itu 5 garis. Lalu kita mulai ke tentang sandi kotak. Jadi sandi kotak adalah metode sandi yang digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia dengan cara mengkodekan huruf-huruf ke dalam pola kotak-kotak atau palang-palang yang memiliki aturan khusus. Metode ini sering dipakai dalam kegiatan pramuka untuk melatih kerjasama dan kemampuan komunikasi rahasia antar anggota. Jadi sandi kotak ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3 yang memiliki karakteristik dan cara penggunaan yang berbeda. Yaitu sandi kotak 1 terdiri dari palang-palang atau kotak dan sudut-sudut. Lalu setiap kotak itu berisi 2 huruf alfabet. Untuk membedakan huruf pertama dan kedua digunakan tanda titik pada huruf kedua. Lalu bentuk kotak bisa berupa silang atau vertikal horizontal. Lalu sandi ini mengandalkan kunci khusus berupa pola kotak dan titik untuk menerjemahkan pesan. Lalu ada sandi kotak 2. Jadi sandi kotak 2 ini merupakan pengembangan dari sandi kotak 1, tetapi hanya menggunakan kotak-kotak tanpa sudut. Setiap kotak berisi 3 huruf alfabet. Tanda titik digunakan untuk membedakan huruf ketiga jika diperlukan. Namun biasanya tidak selalu dipakai. Lalu bentuk kotak biasanya vertikal horizontal yang dibagi menjadi 9 bagian. Lalu sandi kotak 3. Sandi kotak itu kombinasi dari sandi kotak 1 dan sandi kotak 2, menggunakan perpaduan antara kotak vertikal horizontal dan kotak segi 4 belah ketupat. Huruf-huruf alfabet tersebar dalam pola yang lebih kompleks.
Lalu ada cara kerja dan fungsi sandi kotak, yaitu pesan yang ingin disandikan dibagi dalam kotak-kotak kecil. Setiap kotak berisi huruf-huruf yang diatur sesuai pola sandi. Untuk membaca pesan penerima penerima itu harus mengetahui kunci pola kotak dan aturan titik yang digunakan. Lalu sandi ini melatih kemampuan membaca kode dan kerjasama dalam kelompok, terutama di kegiatan pramuka. Selain sebagai latihan, sandi kotak juga merupakan dasar pemahaman teknik inskripsi sederhana. Lalu mungkin ini sedikit satu contoh dari sandi Morse dan sandi kotak. Jadi di sini saya membuat, apakah terlihat? Sini saya membuat ada tulisan hidup ini singkat, jadikanlah indah. Ini adalah sandi kotaknya, dan ini adalah sandi Morse-nya. Jadi sandi kotak ini juga sebenarnya berfungsi untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan peserta pramuka. Jadi karena proses membaca dan menulis pesan dengan sandi kotak itu menuntut ketelitian dan kemampuan berpikir, sehingga dapat melatih kemampuan yang kognitif anggota pramuka. Sandi kotak ini biasanya itu juga sebagai yang saya bilang tadi, itu sebagai sarana komunikasi rahasia dalam kegiatan pramuka. Sandi kotak ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti menulis pesan tersembunyi, surat rahasia, atau buku harian pribadi agar tidak mudah diketahui oleh orang lain yang awam terhadap sandi kotak. Lalu ada semapur. Jadi semapur itu adalah metode komunikasi visual yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan alat sederhana seperti bendera. Udah tuh ada batang atau sticknya, ini tangan kosong atau sarung tangan. Dalam praktiknya itu semapur dilakukan dengan mengulurkan kedua tangan atau alat bantu, biasanya dua bendera, membentuk posisi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana setiap posisi melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Lalu sejarah dan penemu semapur ini. Jadi semapur ini pertama kali dikembangkan oleh Claude Cape, seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis pada tahun 1790-an. Awalnya semapur menggunakan kayu besar yang menyerupai lengan dan dipasang di atas menara-menara tinggi yang berjauhan sekitar 8-16 km. Untuk komunikasi jarak jauh, terutama kepentingan militer. Jadi setiap menara dilengkapi dengan operator atau signaler dan teleskop untuk membaca sinyal dari menara lain. Lalu pada abad ke-19, metode semapur berkembang menjadi menggunakan bendera sebagai alat bantu, terutama dalam komunikasi antar kapal. Bendera semapur itu biasanya berukuran sekitar 40x40 cm atau 45x45 cm dengan warna merah dan kuning.
yang kontras agar mudah terlihat dari jarak jauh. Semapur tetap digunakan hingga Perang Dunia I karena keunggulannya yang tidak mudah disadap dan dapat digunakan dalam kondisi sulit sinyal. Fungsi dan manfaat. Jadi semapur itu berfungsi sebagai alat komunikasi jarak jauh yang mengandalkan visual, lalu memungkinkan pengiriman pesan tanpa menggunakan teknologi elektronik yang rentan. Yaitu tanpa menggunakan teknologi elektronik yang rentan disadap. Dalam konteks pramuka sendiri, semapur itu diajarkan sebagai salah satu materi untuk berkomunikasi menggunakan kode isyarat bendera yang melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama antar anggota. Lalu cara kerja dan bentuk isyarat ini pun bisa dengan pengirim mengangkat dua bendera atau alat bantu lain ke posisi tertentu sesuai kode semapur. Lalu penerima mengamati posisi bendera tersebut dan menerjemahkan menjadi huruf atau angka. Ada sekitar 30 formasi yang masing-masing menambahkan huruf, angka atau isyarat khusus. Lalu ini sedikit contoh dari gerakan semapur. Apa kelihatan? Bisa kita lihat sendiri di Google ya. Lalu dalam sejarah sendiri, semapur ini memiliki unggulan. Ada pendapat atau seperti keunggulan semapur dibandingkan teknologi komunikasi lain seperti radio atau telepon itu, dia semapur hanya membutuhkan bendera, tangan atau sumber cahaya sehingga sangat praktis dan dapat digunakan di situasi di mana peralatan elektronik tidak tersedia atau tidak berfungsi seperti yang dijelaskan tadi. Lalu semapur juga efektif digunakan saat sinyal radio atau telepon terganggu, misalnya dalam bencana alam atau kegagalan teknologi, sehingga menjadi metode komunikasi cadangan yang andal. Lalu ada keamanan komunikasi, yaitu sinyal semapur ini bersifat visual dan tidak mudah disadap atau dicegat oleh pihak lain, menjadikannya metode yang aman terutama dalam konteks militer. Semapur ini juga dapat digunakan meskipun cuaca buruk seperti hujan atau badai, makanya dia itu menjadi unggul. Selama jarak pandang masih memungkinkan, kemungkinan bendera itu akan menjadi teknologi yang aman ya, soalnya jika menggunakan teknologi biasa itu akan sinyalnya berpengaruh karena cuaca. Lalu semapur itu relatif sederhana dan dapat dikuasai tanpa pelatihan teknis khusus, sehingga cocok untuk komunikasi antar personal yang tidak memiliki latar belakang teknis. Lalu karena menggunakan kode visual, semapur tidak bergantung pada bahasa lisan atau tulisan, memungkinkan komunikasi antara orang dari latar belakang bahasa berbeda. Semapur dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh hingga beberapa kilometer, terutama di lingkungan terbuka seperti laut atau medan perang.
Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang senam pramuka. Jadi sejarah dalam senam pramuka itu pertama kali diperkenalkan pada bulan Juni 2002, dan sejak itu menjadi bagian wajib dalam kegiatan pramuka. Senam ini dikenal luas melalui ajang perlombaan kepramukaan dan pekan olahraga daerah, yaitu Popda. Gerakan senam ini tidak hanya fokus pada kebugaran fisik, tetapi juga mengandung unsur budaya dengan menyisipkan tarian tradisional Indonesia dan musik daerah sehingga memberikan nilai budaya sekaligus hiburan. Tujuan dari senam pramuka ini sendiri itu menjaga kebugaran tubuh anggota pramuka agar selalu sehat dan bugar, lalu mengembalikan energi dan mood peserta didik yang sering lelah akibat aktivitas belajar, melatih kemampuan motorik dan kemampuan dalam satuan pramuka, meningkatkan kesiapan fisik dan mental anggota untuk menghadapi aktivitas pramuka yang berat dan di luar ruangan. Lalu manfaat senam pramuka itu sendiri meningkatkan fungsi jantung dan daya tahan tubuh, menurunkan berat badan dan meningkatkan kelenturan otot, meningkatkan fungsi kognitif yang mengurangi stres, meningkatkan stamina dan kebugaran secara menyeluruh, membantu membentuk konsep diri yang positif melalui kontrol tubuh dan keberhasilan dalam gerakan senam. Jadi dalam gerakan senam ini terdapat 3 tahapan, yaitu pemanasan untuk mempersiapkan tubuh, lalu inti yang berisi gerakan utama dalam tempo dan irama yang bervariasi, lalu pendinginan untuk mengembalikan kondisi tubuh setelah berolahraga. Selain senam pramuka umum, terdapat juga senam pramuka istimewa yang diluncurkan untuk membangun fisik dan mental anggota agar lebih bugar dan siap melakukan aktivitas berat di lapangan. Senam ini mengandung filosofi mendalam yang mempresentasikan kearifan lokal dari daerah tertentu, seperti diinisiasi oleh Kuartir Daerah, Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan, senam pramuka adalah sarana olahraga yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, sosial, dan budaya, sehingga menjadi bagian penting dalam pembinaan anggota pramuka untuk menjadi generasi yang sehat dan kuat baik lahir maupun batin. Jadi ini adalah sedikit contoh dari gerakan senam pramuka. Ini merupakan senam yang umum oleh anak-anak pramuka. Inti, ini penutup. Kurang lebih seperti itu gerakan dari senam pramuka umum. Lalu ada P3K dalam pramuka.
P3K dalam pramuka adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu pendidikan dan keterampilan dasar yang wajib dimiliki anggota pramuka untuk mampu memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan atau penyakit sebelum mendapatkan bantuan medis lebih lanjut. Lalu penjelasan detail, penjelasan P3K dalam pramuka. Jadi tujuan P3K dalam pramuka ini seperti yang saya bilang tadi, melatih anggota pramuka agar mampu menangani kecelakaan atau penyakit dengan cepat dan tepat, lalu menyelamatkan nyawa korban kecelakaan, mencegah terjadinya kecelakaan tambahan akibat pertolongan yang tidak tepat, mengurangi rasa sakit dan ketakutan korban, lalu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab anggota pramuka dalam memberikan pertolongan. Prinsip dasar dari P3K yang diajarkan itu pun sendiri yaitu agar mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memberikan pertolongan, mengamankan korban dari gangguan di tempat kejadian, lalu segera menghubungi ambulan atau dokter ataupun pihak yang berwenang, lalu menandai tempat kejadian agar tidak diketahui orang lain, melakukan tindakan pertolongan dengan urutan yang tepat sesuai kondisi korban. Lalu biasanya itu di P3K pramuka itu mengobati seperti jenis-jenis kecelakaan yang sering terjadi seperti shock, patah tulang, pingsan, dan luka. Jadi cara penanganan setiap jenis kecelakaan tersebut dengan langkah-langkah yang benar dan aman. Contoh misalkan tindakan pertolongan seperti membersihkan luka, jadi yaitu memasang sprak pada patah tulang, memposisikan korban pingsan, dan lain-lain. Dalam kegiatan P3K dalam pramuka pun kita juga bisa melakukan permainan simulisasi seperti permainan misionaris yang mengajarkan cara memberikan obat dan pertolongan sesuai kondisi pasien. Lalu ada juga permainan tahanan yang terluka. Jadi itu yang melatih keterampilan menolong korban dengan berbagai cedera dan membawanya ke tempat aman. Manfaat P3K dalam pramuka itu pun sendiri itu membantu anggota pramuka yang tangguh dan mandiri dan berjiwa sosial, membekali anggota dengan kemampuan menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk, meningkatkan kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap sesama di berbagai situasi darurat. Jadi, mengapa keselamatan diri sendiri menjadi prinsip utama dalam melakukan P3K dalam pramuka itu agar mengutamakan keselamatan itu untuk memastikan penolong tidak menjadi korban berikutnya dalam situasi kecelakaan ataupun bahaya, sehingga pertolongan dapat terus diberikan dengan efektif tanpa gangguan tambahan. Jika penolong terluka atau terancam keselamatannya, maka korban juga tidak akan mendapat pertolongan yang optimal, bahkan bisa memperburuk keadaan karena harus ada penolong baru yang menggantikan. Lalu memastikan area sekitar aman dan menggunakan perlindungan diri yang sesuai, misalnya sarung tangan dan sebagainya. Juga ini mencegah risiko kontaminasi atau bahaya lain bagi penolong. Itu juga dengan menjaga keselamatan diri itu penolong dapat lebih tenang, fokus, dan mampu memberikan pertolongan yang cepat dan tepat sesuai prosedur sehingga menyelamatkan nyawa korban dan mencegah kondisi pihak yang terlibat. Lalu ini juga ada sedikit contoh
melakukan P3K dalam penanganan lengan yang terluka. Kemudian kita balut sampai di kanton. Kemudian selanjutnya kita ini lebih ke penanganan dalam patah tulang pada lengan. dan kita tutup. Kemudian kita pilih Baiklah, itulah tadi beberapa yang dipelajari dalam pramuka atau dalam kegiatan pramuka. Namun setelah kita membahas ini, apa kalian tahu tentang pramuka itu sendiri? Jadi sejarah pramuka di Indonesia, yaitu gerakan pramuka di Indonesia berakar sejak tahun 1912 ketika muncul organisasi kepanduan milik Belanda bernama Nederlandse Panvinders Organisatie atau NPO. Pada 1916, NPO berubah nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NEVP. Pada tahun yang sama, organisasi kepanduan lokal pertama di Indonesia dibentuk oleh Mangkunegara dengan nama Javans Panvinder Organisatie atau JPO. Lalu kemunculan JPO ini memicu lahirnya berbagai organisasi kepanduan nasional lainnya seperti Hizbul Wahdan, Jong Java, Padvinderij, dan lain-lain. Pada 1960, pemerintah Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS berupaya menyatukan dan memperbarui organisasi kepanduan yang tersebar. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan dan memutuskan untuk melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi satu gerakan bernama Pramuka. Panitia pembentukan gerakan Pramuka ini dibentuk dengan tokoh-tokoh seperti Hamengkubuwono dan Prof. Prijono. Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 resmi menetapkan gerakan Pramuka sebagai wadah kepanduan nasional. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1961 itu diperingati sebagai Hari Pramuka, menandai pelantikan pengurus dan pengenalan resmi gerakan pramuka kepada masyarakat Indonesia. Tujuan dan fungsi pramuka ini sendiri itu yaitu membentuk karakter generasi muda dan mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial tinggi. Melalui berbagai kegiatan pramuka mengajarkan keterampilan hidup, kepemimpinan, kerjasama, serta cinta tanah air dan lingkungan. Kegiatan pramuka ini meliputi keterampilan, pengenalan alam, permainan edukatif, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Semua kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan potensi fisik, mental, dan spiritual anggota pramuka. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti LKBB tongkat, itu LKBB itu ada yang lainnya, seperti berbaris biasa tanpa tongkat atau alat. Lalu ada sandi mors, ada sandi kotak, seperti P3K tadi, senam pramuka, lalu terakhir tadi semapur.
Lalu seperti tadi yang saya bilang, kalau 14 Agustus itu dipilih sebagai hari pramuka. Jadi tanggal 14 itu dipilih sebagai hari pramuka karena pada tanggal tersebut, tepatnya 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dalam sebuah upacara besar di halaman Istana Negara. Pada momen ini, Presiden Soekarno menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang kemudian menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka periode pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Peristiwa ini menandai awal resmi berdirinya Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan nasional yang menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang sebelumnya tersebar di Indonesia. Selain itu, tanggal ini juga menjadi simbol penyatuan dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia melalui pendidikan kepramukaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, jadi secara singkatnya, jadi ini sedikit contoh, tadi belum saya perlihatkan gerakan dari AKBP Tongkat. Istirahat di tempat, tegak, setengah tegak, lencang kiri, tegak, 3 langkah ke kiri. Itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari LKBB Tongkat. Jadi secara singkatnya itu, LKBB Tongkat adalah bagian penting dalam pembinaan kepramukaan yang menggabungkan disiplin, keterampilan teknis, dan kreativitas dalam satu kegiatan yang menarik dan menantang. Lalu Sandimos ini juga secara singkatnya itu adalah sistem komunikasi berbasis titik dan garis yang berfungsi untuk menyampaikan pesan secara efisien dan rahasia dengan sejarah panjang dan aplikasi luas yang dalam berbagai bidang. Sebenarnya sandi kotak ini mirip dengan Sandimos tadi, yaitu untuk komunikasi rahasia dalam kelompok dengan 3 variasi utama yang berbeda dalam pola dan kompleksitas sering dipakai dalam kepramukaan sebagai sarana pembelajaran dan latihan komunikasi rahasia. Semapur ini juga unggul sebagai metode komunikasi visual yang praktis, aman, dan andal dalam situasi di mana teknologi modern seperti radio dan telepon tidak dapat diandalkan atau tidak tersedia. Jadi Close Cat ini pada abad 3 ke-18 membuat komunikasi atau sistem komunikasi visual dengan menggunakan posisi bendera atau tangan untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Dan sandi semapur ini masih digunakan dalam berbagai konteks yang seperti militer dan pramuka. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.